Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Nurlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas hak-hak karyawan atau hak-hak pekerja. Namun sebelum kita membahas video berikut ini lebih lanjut, ada baiknya sahabat literatur sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share video-video dari literatur hukum agar channel literatur hukum terus berkembang dan berjaya memberi edukasi terkait dengan hukum yang berlaku. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, dalam kesempatan ini ya, sebagai karyawan atau sebagai pekerja, Anda mempunyai 13 hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau yang harus dihargai oleh pemberi kerja ataupun perusahaan. Nah, hak-hak ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan upah yang layak. Jadi ketika kita diterima bekerja di suatu tempat atau sepakat untuk mendapatkan suatu pekerjaan, menjalani pekerjaan yang baik, maka kita berhak untuk mendapatkan upah yang layak. Yang kedua, hak untuk mendapatkan kesempatan kerja, perlakuan yang sama dari perusahaan atau pemberi kerja tanpa harus diskriminasi. Jadi Anda sebagai karyawan atau pekerja, Anda mempunyai hak yang sama dengan karyawan lain, dengan pekerjaan lain, tanpa harus diskriminatif. Misalnya si A ini harus bekerja di sana karena dekat, atau si B harus bekerja yang lebih ringan karena dekat dengan manajer atau lain sebagainya. Itu tidak boleh karena haknya berlaku sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tersebut. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kerja. Jadi Anda sebagai karyawan berhak untuk mendapatkan pelatihan kerja untuk mengembangkan bakat yang ada di Anda sesuai dengan keahlian Anda masing-masing. Kemudian nomor 4, hak untuk melaksanakan kerja sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Nah, ini penting bagi sahabat-sahabat literatur hukum sekalian yang bekerja sebagai karyawan baik di swasta maupun di BUMN ya. Nah, ini haknya itu untuk melaksanakan pekerjaan itu selama 7 jam dalam 1 hari untuk 1 minggu ya, atau 6 hari kerja dalam 1 minggu, namun jam kerjanya itu menjadi 8 jam. Namun 5 hari kerja. Jadi jika Anda bekerja 5 hari, jam kerjanya 8 jam. Jika Anda bekerja 7 jam, bekerja 7 hari, yaitu maka waktunya juga 7 jam. Jadi apabila Anda lebih dari itu, maka Anda berhak untuk mendapatkan upah tambahan atau sering dikenal dengan gaji lembur ya. Lebih dari 7 jam Anda akan mendapatkan upah lembur. Itu tergantung kesepakatan Anda di suatu perusahaan. Bisa 15.000 misalnya 1 jam, 20.000 1 jam. Nah, itu dikalikan terus. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, untuk berikutnya adalah yang kelima, yaitu hak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan kemampuan kerja Anda. Ya, kalau misalnya Anda montir ya, Anda ahli di bidang teknik, kemudian Anda disuruh bekerja di bidang akuntan, nah ini kan tidak sesuai. Nah, itu Anda mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian Anda masing-masing. Makanya waktu Anda melamar kerja itu diminta pengalaman kerja ya, kemudian mungkin CV Anda ini ahlinya di bidang apa, nanti akan ditempatkan sesuai dengan keahlian Anda masing-masing. Nah, itu hak Anda itu. Ketika bekerja tidak sesuai dengan itu, Anda bisa komplain kepada manajer lapangan misalnya, kepada pimpinan dan
kepada orang yang berkompeten untuk hal itu. Nah, kemudian nomor 6 adalah hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi dalam bekerja itu Anda juga dilindungi atau wajib dilindungi, ya, wajib dilindungi hak Anda, keselamatan Anda dan kesehatan Anda dalam bekerja. Misalnya kalau Anda bekerja di tambang, biasanya Anda akan diberikan pakaian safety dan helm. Kemudian kalau Anda bekerja di air mungkin dikasih pelampung dan lain sebagainya. Nah, itu untuk bentuk hak untuk keselamatan kerja dan kesehatan Anda. Nah, kemudian yang 7, hak untuk ikut serta dalam serikat buruh. Jadi Anda boleh berserikat, boleh berkumpul, boleh berorganisasi sesuai dengan keinginan Anda, misalnya di SPSI dan apa yang namanya serikat pekerja, ya, Anda boleh. Gitu. Tidak dilarang. Apabila Anda dilarang, berarti perusahaan atau pemberi kerja telah melanggar hak-hak Anda. Kemudian untuk hak Anda yang ke-8, sahabat literatur hukum sekalian, yaitu ini yang fenomenal, biasanya sering menjadi hak, yaitu hak untuk mendapatkan cuti kerja. Nah, hak untuk mendapatkan cuti kerja ini dalam 1 tahun 12 hari, ya, 12 hari dalam 1 tahun. Apabila Anda bekerja terus-menerus dan rutin, ya, continue lah artinya. Kalau Anda sebulan bekerja, 2 bulan enggak, sebulan bekerja, ya Anda tidak akan mendapat hak 12 hari cuti tersebut. Nah, kemudian hak untuk istirahat. Jadi Anda juga tidak bekerja 7 jam untuk bekerja terus-menerus tanpa istirahat, juga tidak boleh, karena tadi mendapatkan hak perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi Anda bekerja misalnya 4 jam, itu Anda berhak istirahat setengah jam atau 30 menit. Itu hak Anda, ya, karena untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja Anda. Nah, kemudian pada yang ke-8, tadi yang ke-9, ya, yang ke-9 kita ralat, kemudian yang ke-9, ke-10, ya, bagian hak bagi karyawan wanita. Nah, ini khusus, hak khusus, ya, hak yang diberikan oleh pemberi kerja atau hak yang diberikan oleh perusahaan, itu hak khusus bagi wanita. Hak cuti hamil atau cuti melahirkan, yaitu diberikan kepada karyawan wanita. Ya, kalau Anda laki-laki kan nggak mungkin lah, ya, hamil gitu kan, pasti untuk wanita. Nah, hak ini diberikan 1,5 bulan, berarti 45 hari. Itu Anda mau mulai dari mana boleh, sebelumnya sampai sesudahnya Anda melahirkan. Nah, itu diberi hak 45 hari atau 1,5 bulan. Nah, kemudian ada lagi hak khusus wanita, yaitu hak cuti haid. Nah, hak cuti haid ini yang sering dikengkang atau yang sering dibengkalaikan oleh pemberi kerja atau perusahaan karena tidak berdampak serius, tapi itu diberi hak istirahat hari pertama dan hari kedua. Ya, bagi Anda yang haid, dengan alasan tepat Anda boleh cuti 1 hari pertama haid dan hari keduanya, dan hari ketiga mungkin Anda sudah mulai bekerja dan mungkin juga sudah tidak haid lagi, ya. Kemudian hak untuk melaksanakan ibadah. Nah, Anda sangat bekerja, Anda mempunyai hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kalau kita Islam, berarti ada sholat zuhur, ya, yang selalu dilaksanakan. Tidak juga kalau untuk sholat sunat, ya, mungkin tidak diberi hak, ya. Nanti Anda sholat terus nggak bekerja. Jadi Anda bekerja itu ada 2 menempuh sholat zuhur dan sholat asar. Nah, kalau mungkin bagi yang muslim, ya, kita tidak memahami, silakan sesuai dengan cara dan bagaimana Anda beribadah. Kemudian yang ke-12, hak untuk mogok bekerja. Ini memang agak kontroversi, ya, tapi itu hak Anda loh. Misalnya Anda tadi komplain karena tidak boleh beribadah, ya, kemudian Anda muslim melakukan sepakat bersama melakukan mogok kerja, ataupun Anda sendiri melakukan mogok kerja, atau itu suatu hak Anda asal sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu yang ke-13, jadi hak untuk mendapatkan pesangon bagi Anda yang diputuskan hubungan kerja
atau PHK ya, yang dikenal dengan PHK itu Anda berhak mendapatkan pesangon sesuai dengan ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 13 tersebut ya. Jadi Anda mempunyai hak untuk mendapatkan pesangon. Nah, ini juga untuk mendapatkan pesangon tentu ada prosedur dan persyaratannya masing-masing. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, itulah tadi ada 13 hak Anda sebagai karyawan atau sebagai pekerja yang diberikan atau wajib diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan tempat Anda bekerja. Apabila hak Anda tidak diberikan, maka Anda berhak untuk komplain, tapi sesuai dengan aturan. Silakan berbicara baik-baik. Itulah sahabat literatur hak-hak Anda sebagai pekerja atau sebagai karyawan. Demikianlah penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan memberi edukasi bagi karyawan atau pekerja sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.